Selamat datang di episode pertama bersama saya. Maksudnya episode pertama DigiWord sama saya. Jadi kali ini kalian para DigiWord mania, kemana sih? Kayak mancing tau nggak mania? Mancing, mantap gitu. Kayak kurang. Apa? Yang enak apa? Ini kelihatan banget gak ada ceweknya di sini. Oh ini mas, gitu kan ada suara gitu. Friend, oke Digi Friends. Oke, para Digi Friends, hari ini kita akan membahas low light fotografi. Boleh gue ganti sini? Ganti aja dah. Ganti aja. Kita akan membahas set fotografi. Tapi hari ini gue nggak sendiri karena gue punya gue. Ya keluar kan. Waduh. Ya udahlah bodoh ah. Udah, awas cek ya anak kru, dompet, dilihat keluar barusan tuh. Ya, kita akan membahas tentang stage fotografi. Jadi stage fotografi itu nggak harus lo motretin artis-artis main musik. Buat gue stage fotografi itu bisa motretin pertunjukan tari, stand up komedi, sampai orang-orang pidato menurut itu stage karena itu panggungnya mereka gitu. Jadi buat gue stage fotografi tidak hanya untuk musik. Jadi bahasan kali ini adalah stage fotografi. Di sini kita akan ngebahas tentang gimana cara ngambil angle, cara moto kalau stage-nya itu gelap, apakah stage-nya itu terang, cara ngambil crowd ketika lo lagi di atas panggung. Lensa cepat atau fast lens adalah lensa dengan nilai tingkap tunggal yang merupakan nilai maksimumnya. Dengan tingkap tunggal, sebuah lensa kemampuan aperture yang sangat besar ini, maka lensa bisa menerima cahaya jauh lebih banyak. Dengan begitu, kita bisa menggunakan shutter speed yang jauh lebih cepat dan tak mengorbankan ISO untuk mendapatkan shutter speed yang cepat tadi. Namun seiring perkembangan teknologi digital saat ini, banyak kamera yang telah memiliki kemampuan cukup menakjubkan. Nikon D5 adalah salah satu kamera aksi yang cukup mumpuni. Kamera ini hadir dengan 20,8 megapiksel sensor full. Selain itu, kamera ini memiliki 153 titik sistem autofocus dengan ukuran penuh, rentang ISO dari 100 hingga 102.400 dengan sensitivitas yang menakjubkan antara ISO 3200 hingga 12800, membuatnya mendapatkan gelar sebagai kamera yang tangguh dalam pengambilan gambar rendah cahaya, mampu memotret dengan kecepatan 12 frame per detik dengan full time autofocus, exposure otomatis, bahkan mampu merekam video dengan format 4K. DigiWord mania. Jadi, kok DigiWord mania bener? DigiWord mania. Biasanya tuh kalau kita moto stage itu, kadang-kadang kita, kalau kalian baru mulai itu, lo pasti sering akan nemuin panggung-panggung yang gelap tuh dalam arti cahayanya kurang. Nah, buat kalinya gue tuh biasanya ini setup standar sih. Ini gue selalu beli lensa aperture besar, lensa speed, lensa fast lens. Ini 50 fix 18 kalau nggak salah Canon. Bukan nih, Yongnuo ya. Ini Yongnuo bukan 18, ini lebih murah lagi bahkan. Jadi kalian nggak perlu beli alat-alat yang mahal kayak 20 juta, 30 juta buat lensa. Jadi gue biasa pakai lensa itu. Nah, kalau untuk kan lo kadang-kadang moto stage itu adalah masalahnya panggung lo di sini, lo di sini. Jadi lo butuh jarak lah, dan lo nggak mungkin naik ke atas panggung karena itu bisa mengganggu stage show-nya si artis. Gue tuh paling nggak suka banget sebenarnya di moto stage tuh ada fotografer naik panggung terus main foto-foto di samping artisnya. Buat gue itu ngeganggu sih, karena penonton di situ pengen nonton artisnya manggung, bukan pengen nonton perhatiin artisnya. Jadi makanya solusi kedua adalah lo beli. Gue nggak wajibin punya karena gue sendiri belum punya. Gue sampai sekarang kalau moto jauh tuh gue selalu milih 85 fix atau gue hire satu orang teman gue yang punya lensa tele. Jadi gue selalu moto berdua. Gue pakai wide di lensa 20, temen gue pakai 80-200 atau 70-200 yang kalau bisa bukanya 2,8 karena sekarang ada 70-200 atau 80-200 bukaan 4 gitu. Karena kita di stage itu jarang banget moto pakai bukaan 2, bukaan 4 kayak gitu. Jadi itu aja sih tips-tipsnya. Nah, nanti tuh masih banyak tips-tips lain yang akan gue share setelah ini. Berikut beberapa tips untuk menjadi stage photographer yang baik. Pertama, persiapkan diri baik. Pastikan sebelum kita melakukan sesi foto, kita telah meriset atau mensurvei lokasi sesi foto tersebut.
bagaimana keadaan lampu atau sumber penerangan lainnya. Yang kedua, tingkatkan ISO. Manakah yang lebih baik? Gambar yang blur atau tajam, namun banyaknya. Tentunya gambar yang jelas lebih enak dinikmati, bukan? Meskipun banyak noise atau grainy, akan tetapi gambar tersebut tetap tajam, jelas, serta memiliki kesan dramatik tersendiri ketimbang gambar yang blur dan tidak fokus. Di era digital ini, banyak aplikasi yang menghilangkan gambar noise ini ketimbang membuat gambar yang blur menjadi tajam. Yang ketiga, banyak-banyak latihan. Semakin sedikit cahaya, semakin susah mendapatkan hasilnya. Tapi itulah mengapa dengan fotografi, dengan pencahayaan rendah, kita bisa mendapatkan hasil bagus dan ada kepuasan tersendiri. Belajarlah mengukur ISO dengan baik dan bereksperimen dengan exposure panjang. Ingat, practice makes perfect. Oke, tadi gue udah ngasih lo tips-tips tentang alat-alat yang harus lo butuhin untuk moto stage dan trik-triknya. Tapi nanti ada satu orang lagi yang akan bisa ngebantu kalian untuk lebih berkembang dengan skill kalian gitu. Jangan kemana-mana, tetap di DJ World bersama saya Sakti Sejahtera dan tuyul saya. Masih bersama gue di DJ World. Tadi kita udah ngebahas tentang stage fotografi. Dan sebenarnya gue jago sih masalah stage fotografi, tapi ada yang, nih gue jago nih. Jadi kayak di sini gitu, dikit aja kayak nggak belum. Tapi dikit, cuman kalau gue nggak mungkin kalau gue jelasin sendiri kan, nanti gue dibilang narsis lagi. Ini sebelah saya ada Mas Sancoyo Purnomo. Halo. Ini gila sepi. Kita punya 7.000 orang yang nonton di sini, ya. Ini namanya siapa? Gue Sancoyo, gue stage photographer di Jakarta. Oh, gue kira lu jualan cilok depan. Jualan cilok. Gimana? Tuyul gue, lu dari itu ada Ini ya? ada lilin. Iya, ada tuyul ya. Yang biasa buat jaga ngepet. Oke. Jadi Sancoyo ini adalah seorang stage fotografi yang Instagramnya boleh ya? Sancoyo Purnomo. Ya iya di situ. Sancoyo Purnomo. Ini kita sama lihat nih. Ternyata sering banget nih moto-motoin panggung. Ini ada sama Bang Mastro, ada sama Mbak Najwa. Waduh. Lo sejak kapan sih kayak suka sama fotografi? Itu dari SMA kelas 2 tuh, 2009. Tapi gue masih minjem kamera temen gue. Jadi kan temen gue kan punya doang, tapi nggak pernah pakai. Ya udah gue pinjem tuh, kayak gue pinjem berapa bulan, 5 bulan ada. Jadi gue dulu sempet tuh sama gue kayak yang awal-awal orang motret, maksudnya ke Sunda Kelapa, Kota Tua tuh gue juga ngalamin tuh. Gitu. Oke. Terus, nah itu kan tahun pertama Bu. Kapan lo kayak pertama kali bener-bener lo diajakin sama artis kayak, lo ikut sama gue dong gitu? Nah itu, jadi kan gue dulu nggak mikir cuan sih, gue berkarya aja. Ya udah tuh gue konsisten, gue motoin Yasmin, DJ Yasmin dulu. Waduh. Yoi, DJ Yasmin Gue diajar. biasa nggak manggilnya dia Yasmin. Gini apa? Sayang. Habis itu ya udah tuh, gue motoin Yasmin. Tapi kan bukannya Yasmin itu udah ada satu fotografer, bukannya udah sama Naren ya? Dulu gue Naren mungkin lagi sering sama Raisa kalau nggak salah. Naren tuh lagi sering sama Raisa sama Afgan kalau nggak salah. Jadi sebenarnya kita gini ya, kalau ada fotografer diambil sama penyanyi peluang ya. Peluang, benar. Oh sini gas aja ya, terus. makanya lo harus
jeli-jeli liat Instagram lah lo liat apa IG Instagram artis lah. Iya. Jadi lo sekarang dari yang cantik-cantik gitu, terus tiba-tiba lo moto band-bandan gitu. Bedanya apa sih motoin si cantik-cantik dengan cowok maco ini? Cowok Elephant Can ya? Iya. Elephant Can tuh beda kalau si Yasmin kadang-kadang suka ini, dia suka, yuk mau ngambil dong di sini, ngambil dong, jangan close up, ini mau yang crowd kayak gitu. Saya lebih ada request sih kalau cewek sih. Kayak gue mau tahu nih, kalau stage fotografi ada sih misalkan lo udah ikut sama satu band, tapi lo diperbolehkan ikut sama band lain apa enggak? Atau karena mungkin satu band ini terlalu sibuk, sedangkan lo cuma boleh, satu band ini lo nggak ikut kesempatan yang lain. Sebenarnya tuh yang apa Elephant Can tuh kayak gue anggap rumah gue sih. Jadi emang gue awal gue kan ikut mereka kan. Terus link gue kebuka tuh gara-gara mereka kayak gitu sih. Terus apa sih kalau gue itu emang memulai emang dari set fotografi gitu kan. Tapi setelah itu passion gue terhadap stage fotografi itu hilang, entah kenapa kayak gue nggak menikmati. Terus apa yang membuat lo tetap bertahan di sini? Padahal kan sayangan lo banyak kita nyebutin banyak banget stage fotografer nih, dari Devan Akbar, Naren, Ardianto, Arfi, Bos gue Hafian Faza, Hafian Faza, Mamat kan, Agra. Ini udah 7 nih, gitu. Apa yang bikin lo kayak tetap bertahan sih? Kayak bahkan kita pun jadi head to head sama lo gitu. Yang bertahan tuh karena gue suka sih, awalnya dari suka dulu aja sih. Jadi terus sama yang lo bilang lagu tuh itu jadi tantangan menurut gue gitu. Jadi kayak misalnya jadi tantangannya itu ya lu cuma 3 lagu nih, 3 lagu ya lu harus nge-push tuh, harus mikir terus tuh bikin foto yang bagus tuh. Terus alat ngaruh nggak sih di stage? Ya, berapa persen dari lo yang dulu dari mulai dengan Canon 60D sampai akhirnya pakai alat lo yang sekarang? Gue udah nggak sekarang. Dari 60D ini sekarang lo pakai apa nih? Nikon D750. Kenapa lo dari 60D terus akhirnya lo berpindah ke Nikon D750 full frame? Ini Sigma Art ya, 50 mili 14. Sebenarnya alat itu kan mempermudah ya Bu, mempermudah gitu. Jadi ya lo dengan update alat ya jadi gampang sih bikin foto bagus itu. Tapi ya berarti kan gampang bikin foto bagus bukan berarti foto lo bagus semua. Itu sih, jadi lebih gampangin lo kerja sih sebenarnya. Lensa lo selain ini apa aja biasa kalau moto stage? Lensa fix, lensa ultra wide, sama tele sih biasanya. Apa jenisnya? 1424 sama 7200 ya adalah 7200. udah itu. Kalau secara gini kan lo bisa lihat, lo berarti moto stage pun hidup lah ya gitu. Ini lo alat aja lo 26 juta dan lo katanya punya 7 ya? 750. Buset, aminin dulu aja. Cuma 2. Oh, cuma tetap sombong. Cuma 2 dan lensa yang banyak tadi lah ya. Ada masih ada 7200. Ada. Total ada 9 gua bukuin. Sombong. Tambah 2 lagi bisa diajak main bola. Itu. Kurang 5 cadangan. Tapi bukan berarti lo harus punya lensa yang kayak gitu sih. Cuma sebenarnya lensa 3 atau 4 cukup. Cuma karena gue emang udah kebanyakan duit. Udah hobi banget sih gue. Jadi kayak freak, jadi gear freak ya udah. Tapi rumah belum punya kan? Belum punya. Ya, makanya lu beli yang sama. Iya makanya. Rumah. Gitu. Tapi bukan berarti dengan 60D lu nggak bisa bikin foto gitu. Jadi maksudnya bisa lo moto apa aja bisa, tapi dengan kamera apapun lo bisa. Gimana caranya lo ngejual karya lo? Iya benar. Kalau lighting ya itu juga satu sih. Kalau misalnya memang lo cuma punya lensa kit nih, kan bukaannya tuh bukaan aperture namanya. Aperture itu nggak gede kan. Nah, aperture ini biar nggak salah, aperture gede itu buat kita itu 1.8 ya. Aperture kecil itu 22, bener kan? Gitu. Jadi jangan kebalik. Yang angkanya kecil itu gede, yang angkanya gede itu kecil. Gitu ya. Nah, gitu Bu. Jadi emang sebenarnya lo harus punya lensa fast lens gitu, 814 gitu lah ya. Itu gua rekomendasiin sih harus punya satu lah minimal, satu aja. Terus terakhir sih kalau udah jago sih attitude sih. Bener, attitude penting banget. Oke, kalau gitu sampai sini aja sama Sancoyo Purnomo, temen gue si Coy ini. Next segmennya akan hanya gue dan pertanyaan-pertanyaan dari
Next segmennya hanya akan dari gue dan pertanyaan-pertanyaan dari kalian yang akan bisa gue jawab. Insya Allah gue jawab. Oke, ketemu. Digimania, Digifriends gitu. Kalau mania kan mancing. Kalau Digifriends tuh lebih foto. Ya juga sih. Digifriends balik lagi sama gua Sakti Sidarta dan Pablo. Bisa lihat Pablo nggak? Tuh, ada sih Pablo. Gua sih bisa lihat. Mas Bas bisa lihat, Andreas bisa lihat, Debbie bisa lihat nggak? Nggak bisa. Debbie itu bukan perempuan tapi ya. Debbie suaranya dong. Suara kucing. Sekarang saja kita baca video mail, dan ini satu video mail dari Devi. Hai Digifriend, aku mau nanya nih, gimana sih caranya motret konser di malam hari? Karena setiap aku nyoba tuh hasilnya nggak bagus. Gimana caranya biar dapat hasil yang bagus? Kasih. Gimana cara buat pertunjukan panggung di malam hari? Ya, gimana cara membuat Gimana cara membuat video panggung pertunjukan di malam hari keren? Sebenarnya foto stage itu kalau menurut gue tergantung stage-nya gimana sih. Tapi kalau lo emang aman, seperti gue bilang tadi, lo beraniin pakai lensa-lensa bukan 1.8 atau 1.4 gitu. Jadi lo lebih enak. Gak usah takut push ISO. Gak usah takut push ISO, karena biasanya kalau di stage fotografi grain itu lumrah gitu. Jadi nggak usah takut fotoin grain nih, nggak usah, santai aja. Kemarin aja Raisa dikomplain masalah grain, dia nyantai. Terus Halo DigiWorld, mau tanya nih, biasanya kan teman-teman saya kalau lagi motret untuk pakai fast lens. Nah, ada nggak sih caranya kalau misalnya motret dalam kondisi low light atau pencahayaan rendah tanpa menggunakan fast? Makasih. sebenarnya nggak ada cara lain, maaf nih, tapi lo masih ada option lensa-lensa yang murah. Nih lensanya, kamera coba sini. Nih, harganya cuman berapa sih? 700.000, ada di online shop. Udah sama ongkir 700. Masa lu beli 700? Belum. Oh, berarti sama ongkir kalau sehari sampai itu 725.000. Bener kan? Kalau lo pakai paket tuh 708.000 kalau di Jakarta. Sebenarnya nggak ada solusi kan, karena buat gue buat moto itu, gue selalu bilang orang, lo kalau moto pakai bukan 3,5 dapat apa? Lo nggak bisa push ISO kan? Push ISO-nya bisa 5.000, 8.000. Ya grain sih nggak apa-apa, tadi seperti gue bilang grain nggak apa-apa, tapi kayak nggak kelihatan apa-apa aja. Jadi buat gue mendingan lo nabung, beli lensa fast lens tapi yang versi murah aja dulu. Video mail berikutnya cuma 2. Oke, tadi udah video mail cuma 2. Biasanya gue hitung 7.000, tapi ternyata kayak tadi cuma 2 karena susah juga baca 7.000 pertanyaan. Oke, tadi kita udah punya 2 pertanyaan dari video mail gitu. Sebenarnya ada kayak gue lihat tadi inboxnya anjir 735 pertanyaan. Ini 2 aja deh gue jawab 2 karena gue gak punya waktu. Hari Sabtu suruh syuting, capek tahu enakan tidur gitu. Nah, sekarang gue akan ngasih lo tips-tips. Berikut tips-tipsnya. Digifriend, berikut memilih SD card yang tepat. Memilih SD card tentunya kita harus tahu juga jenis-jenisnya serta kegunaannya. Untuk JPEG fotografi, setidaknya gunakan SD card berkapasitas 16 GB kelas 10 dengan 30 MB per detik. Untuk format RAW atau Full HD video, gunakanlah 32 GB kelas U1 dan kecepatan 40 MB per detik. Untuk 4K videografi, gunakan SD card 64 GB U3 dengan kecepatan 60 MB per detik. Ada banyak merek SD card yang tersedia di pasaran. Pun, gunakanlah SD card dengan brand yang sudah biasa dikenal. Jangan pernah coba-coba menggunakan SD card yang tidak ada brandnya, karena SD card tersebut tidak memiliki garansi yang pasti.
SD card memiliki angka-angka yang tertera di badan SD card itu sendiri. Dan angka-angka tersebut beda-beda antara SD card satu dengan yang lainnya. Angka-angka itu penting untuk DigiFriend ketahui. Kita mulai dengan memory space. Format JPEG fotografi yang berukuran kecil, kita bisa menggunakan SD card yang berkapasitas memori 16 GB atau 32 GB. Rekam Full HD video, gunakanlah 32 GB atau 64 GB. Sedangkan untuk merekam videografi dalam format 4K, setidaknya gunakan yang berkapasitas 64 GB. Sekarang kita lihat untuk ukuran kecepatan merekam gambar. Misalnya, angka yang tertera di SD card adalah 90 MB per second. Banyak orang yang tidak memperhatikan hal ini. Tentunya kita telah mengetahui bahwa dalam melakukan kegiatan fotografi, gambar dengan fotografi membutuhkan space lebih kecil dibandingkan dengan perekaman gambar melalui videografi. Hal tersebut dipengaruhi oleh resolusi gambar yang dihasilkan. Resolusi gambar video memiliki bitrate yang lebih besar dibandingkan dengan fotografi. Misalnya dengan kamera Canon. Dalam perekaman gambar, kamera Canon memiliki format perekaman video MOV dan MP4. Nah, kita sudah sampai di penghujung acara bersama saya Sakti Sudata dan Pablo. Terus saksikan DigiWorld di channel UC Photo hanya di UC TV. Ciao!